Halo sahabat Arjonatan Family, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Selamat berjumpa kembali di channel Arjonatan Family, di mana YouTube channel ini adalah tempat kita untuk saling berbagi informasi. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai informasi yang sangat fenomenal saat ini, yaitu mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024 menjadi prioritas pemerintah. Namun, meskipun begitu, tenaga honorer diwajibkan untuk mengikuti seleksi CASN di tahun 2024. Tapi, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa tes P3K di tahun 2024 hanya sebagai formalitas jaminan honorer tuntas. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai video ini, untuk teman-teman di luar sana, sahabat dari Jonathan Family, jangan lupa untuk menonton video ini sampai dengan selesai, supaya teman-teman semua dapat memahami isi dari informasi ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan like, subscribe, dan juga di komen, serta dibagikan kepada teman-teman yang masih belum mengetahui informasi ini, khususnya untuk teman-teman tenaga honorer di seluruh tanah air. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas pernah mengatakan bahwa seluruh honorer yang masuk database BKN akan diangkat menjadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Menteri Anas mengatakan bahwa pelaksanaan tes P3K di tahun 2024 bagi jutaan tenaga honorer hanya bersifat formalitas saja. Diketahui bahwa seleksi P3K tahun 2024 yang disediakan untuk jalur honorer menyediakan hampir 1,7 juta formasi yang merupakan gabungan jatah formasi P3K instansi pusat maupun instansi daerah. Formasi P3K 2024 yang gemuk tersebut agar penataan non-ASN bisa tuntas pada Desember 2024 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Sebanyak 1,7 juta tenaga honorer akan mendapatkan NIP P3K di tahun 2024. Kalaupun tes itu hanya bersifat formalitas, hal ini disampaikan oleh Menteri Anas dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Senayan. Dalam perkembangannya, usulan formasi dari instansi terutama Pemda tidak seperti yang diharapkan. Terdata, seleksi CASN 2024 hanya menyediakan 1,28 juta lowongan yang terdiri dari 1 juta formasi P3K instansi pusat dan daerah, serta 278.427 formasi CPNS di tahun 2024. Apabila disandingkan dengan jumlah formasi P3K di tahun 2024 dengan jumlah honorer masuk database BKN yang mencapai 1,78 juta, maka sekitar 770.000 non-ASN bakal tidak terakomodasi pada seleksi P3K di tahun 2024. Mari kita lihat dari aspek lain, yakni jadwal seleksi P3K di tahun 2024 yang rencananya semula akan dilakukan 2 gelombang. Adapun seleksi CPNS 2024, skenario awal ada 3 gelombang. Gelombang pertama adalah jadwal pengumuman dan seleksi administrasi seleksi CPNS dan seleksi kedinasan
akan dimulai pada Minggu ke-3 Maret 2024. Kemudian, untuk gelombang 3, jadwal pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan P3K pada Agustus 2024 mendatang. Ternyata, rencana awal jadwal gelombang 1 itu tidak terrealisasi atau molor. Bahkan, pada gelombang 1 hanya pendaftaran jalur sekolah kedinasan saja yang telah dibuka, yang dimulai pada 15 Mei hingga 13 Juni 2024. Tidak ada seleksi CPNS pada gelombang pertama. Adapun pendaftaran CPNS 2024 untuk jalur umum non-sekolah kedinasan dan P3K 2024 di instansi pusat dan juga Pemda akan direncanakan dibuka pada Juni atau Juli mendatang. Dengan asumsi optimis bahwa pada Juni atau Juli mendatang akan dibuka pendaftaran P3K 2024 dan disusul lagi gelombang terakhir pada Agustus. Apakah masalah honorer bakal tuntas? Atau setidaknya semua formasi yang 1 juta bisa terisi semuanya? Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah mungkin tes P3K 2024 untuk honorer hanya formalitas? Yang berarti, semua honorer yang mendaftar dan ikut tes bakal dijamin lulus. Logikanya, jika jumlah honorer dalam database BKN lebih banyak dibandingkan dengan formasi yang tersedia, maka otomatis masih akan terjadi persaingan sesama honorer dalam seleksi P3K di tahun 2024. Dengan kata lain, pasti akan ada honorer yang dinyatakan gagal untuk lulus seleksi P3K di tahun 2024. Kemudian, lantas apakah honorer gagal lulus seleksi bisa mendaftar lagi pada seleksi gelombang berikutnya? Jika benar, maka nantinya seleksi P3K pada Juni dan gelombang berikutnya pada Agustus 2024, maka hanya selang 2 bulan saja. Mari kita lihat jadwal seleksi P3K 2023 sebagai perbandingan untuk jadwal seleksi P3K di tahun 2024. Pengumuman untuk seleksi 19 September sampai dengan 3 Oktober 2023. Kemudian, untuk pendaftaran seleksi 20 September sampai dengan 9 Oktober 2023. Kemudian, seleksi administrasi 20 September sampai dengan 12 Oktober 2023. Dan kemudian untuk pengumuman hasil seleksi administrasi, yaitu dilakukan pada 13 sampai dengan 16 Oktober 2023. Kemudian pengumuman kelulusan yaitu mulai dari tanggal 4 sampai dengan 13 Desember 2023. Dilihat dari tahapan pendaftaran P3K 2023 hingga pengumuman hasil seleksi administrasi, ada jeda selang 1 bulan lebih dan hingga pengumuman kelulusan selang 2 bulan. Maka, apabila dilihat dari rentang waktu tahapan seleksi, maka bagi yang dinyatakan gagal pada pengumuman hasil seleksi administrasi, dipastikan masih bisa mendaftar P3K 2024 pada gelombang terakhir. Tentunya, jika berkas persyaratan administrasi sudah dilengkapi. Kemudian, bagi yang sudah sampai tahapan akhir seleksi, tetapi dinyatakan tidak lulus tetapi masih berpeluang bisa ikut mendaftar P3K di tahun 2024 pada gelombang terakhir. Dengan catatan, jadwal tahapan seleksi disusun sedemikian rupa agar honorer yang gagal seleksi Juni bisa mendaftar pada seleksi P3K di tahun 2024 untuk gelombang berikutnya. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana jika gagal lagi pada seleksi P3K 2024 pada gelombang terakhir? Maka jawaban untuk sementara adalah kita harus menunggu kebijakan pemerintah soal penataan honorer. Siapa tahu
ada kebijakan baru. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa tenaga honorer akan segera diangkat menjadi P3K oleh pemerintah. Dan itulah yang sedang dikerjakan oleh pemerintah saat ini, yaitu dengan mengangkat tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024. Sebab yang menjadi harapannya adalah di instansi pemerintah tidak akan ada lagi guru honorer, melainkan di sana hanya ada ASN saja, baik yang PNS maupun P3K. Oke, teman-teman semua, sahabat Arjonatan Family, sampai di sini informasi ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya.